Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Hilmi. Kali ini Ibu akan membahas persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Tapi sebelum Ibu memulai pembahasan kita kali ini, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Oke, persamaan kuadrat sudah kita bahas pada minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan pemfaktoran atau faktorisasi. Sudah kita pelajari ya. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Kali ini akan kita bahas yang ketiga dengan rumus ABC. Untuk contoh soal, ya, yang pertama, X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan melengkapi kuadrat sempurna? Maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengubah atau memindahkan konstanta yang awalnya ada pada ruas kiri menjadi ruas kanan seperti ini. Di sini soal kita X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Di sini 2 merupakan konstanta dengan nilai positif, ya. Karena nilai konstanta di sini positif, ketika kita pindahkan ke ruas kanan, nilai konstanta tadi menjadi negatif. Selanjutnya, kita menjumlahkan ruas kiri dengan setengah dari koefisien X. Di sini koefisien X kita adalah negatif 3. Maka setengah dari negatif 3 itu adalah negatif 3/2. Kita kuadratkan. Jika kita pada ruas kiri, di sini kita tambahkan dengan negatif 3/2 kuadrat, maka untuk ruas kanannya juga kita jumlahkan dengan negatif 3/2 kuadrat. Kenapa kita lakukan seperti itu? Agar tidak mengubah nilai dari fungsi tersebut. Selanjutnya, bentuk dari X pangkat 2 dikurang 3X ditambah negatif 3/2 dikuadratkan sama dengan negatif 2 ditambah negatif 3/2 dikuadratkan. Nah, yang ini pada ruas kiri jika kita bentuk dalam bentuk kuadrat, maka hasilnya menjadi X dikurang 3/2 dikuadratkan. Sama dengan ini negatif 2 ditambah, di sini kita kuadratkan ya, 3 kuadrat hasilnya 9, 2 kuadrat hasilnya 4. Di sini ada tanda negatif, kalau kita kuadratkan hasilnya positif. Selanjutnya, kita selesaikan dahulu yang berada pada ruas kanan. Di sini untuk ruas kiri kita tulis kembali dan ruas kanan kita selesaikan. Di sini ada bilangan bulat ya. Di sini ada bilangan pecahan. Untuk menyelesaikan penjumlahan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan,
maka kita samakan penyebutnya. Di sini negatif 2, di sini penyebutnya adalah 4. Maka kita harus mencari hubungan antara negatif 2 dengan 4. Di sini cara mudahnya langsung saja 4 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 8, maka penyebutnya menjadi 4. Untuk supaya kita tahu apakah memang ini pecahannya, kita tinggal bagi saja. Negatif 8 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 2. Maka bentuk pecahan negatif 8/4 itu setara dengan negatif 2. Nah, sekarang di sini pecahan kita sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan saja pada pembilang. Sini negatif 8 ditambah 9. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 1/4. Jadi pada ruas kirinya tetap kita tulis dengan bentuk yang sama. Nah, sekarang jika pada ruas kiri kita kuadratkan, ya, maka ruas kanan di sini untuk menghilangkan kuadratnya ini, maka kita akarkan ruas kanan. Jadi bentuk yang kita dapatkan adalah X dikurang 3/2 sama dengan plus minus akar 1/4. Maka setelah kita akarkan menjadi ini tetap X dikurang 3/2 sama dengan plus minus 1/2, karena akar dari 1 adalah 1, akar dari 4 adalah 2. Sekarang hasilnya adalah X dikurang 3/2 sama dengan 1/2, atau nilainya itu adalah X dikurang 3/2 sama dengan min 1/2. Kenapa ada nilainya 2? Karena di sini tadi ada nilai plus dan minus. Maka untuk hasil yang pertamanya adalah plus dan hasil yang keduanya adalah minus. Untuk ruas kirinya sama. Sekarang kita selesaikan dahulu yang sebelah kiri kita. Di sini X, ya, X-nya dari sini. Selanjutnya 1/2. Karena ini adalah konstanta, maka kita sama-sama kumpulkan konstanta pada sebelah kanan. Di sini tandanya negatif, maka ketika kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Ya, kita kumpulkan, maka hasil yang kita dapatkan adalah X sama dengan 4/2. Di sini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita tambahkan saja. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya adalah 2. 4 dibagi 2, nilainya 2. Selanjutnya yang bagian kiri mau kita selesaikan. Di sini X dikurang 3/2 sama dengan min 1/2. Maka X saja sama dengan, di sini adalah min 1/2. Di sini kita kumpulkan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi positif 3/2. Caranya sama seperti yang tadi, yang sebelah sini. Selanjutnya ini kita jumlahkan, karena di sini tandanya negatif, maka ini menjadi negatif 1 ditambah 3/2. Hasilnya adalah 2/2. Karena negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2, maka 2/2. Maka nilai X itu adalah 1. Jadi akar-akarnya dari persamaan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0 adalah 2 dan 1.
Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, di sini soal kita 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, kalau di sini perbedaan dengan soal yang pertama, pada koefisien x pangkat 2 ada nilainya lebih dari 1, yaitu ada angka 2. Kalau pada contoh yang sebelumnya, koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 1. Maka karena di sini lebih dari 1, maka langkah pelaksanaannya atau langkah cara menyelesaikannya, kita harus membagi dahulu atau menjadikan koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 1. Karena di sini koefisien x pangkat 2 itu adalah angka 2, maka kita membaginya dengan 2. Nah, di sini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1x pangkat 2. Di sini ada negatif 1x, maka kita bagi dia dengan 2, hasilnya adalah negatif 1/2x dikurang 3. 3 ini juga kita bagi 2, maka hasilnya menjadi negatif 3/2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang kita dapatkan, x pangkat 2 dikurang 1/2x dikurang 3/2 sama dengan 0. Bentuk ini setara dengan bentuk 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya, langkah berikutnya sama seperti dengan contoh yang nomor 1. Di sini pada konstanta kita pindahkan dahulu ke ruas kanan. Di sini konstanta kita bernilai negatif 3/2. Ketika kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 3/2. Untuk ruas kirinya kita cukup menuliskan x pangkat 2 dikurang 1/2x. Nah, selanjutnya kita lihat koefisien dari x. Di sini koefisien dari x kita adalah negatif setengah. Nah, kita harus menjumlahkan dengan koefisien x ini. Nah, kita lihat sebelah sini. Negatif setengah itu kita bagi 2, hasilnya adalah negatif setengah dikali 1/2. Artinya seperti itu. Sama dengan negatif 1/4. Jadi setengah itu kalau kita punya kuenya setengah, terus kita bagi kue setengah tersebut dengan 2, maka kue setengah kita tadi menjadi 1/4. Karena di sini tandanya negatif, maka jadinya negatif 1/4. Maka kita jumlahkanlah dengan negatif 1/4. Nah, di sini kita menjumlahkannya dengan negatif 1/4 dikuadratkan. Karena sebelah kiri kita tambahkan dengan negatif 1/4 dikuadratkan, maka ruas kanan juga harus kita tambahkan dengan angka yang sama agar tidak mengubah nilai yang ada. Ya, di sini 3/2 ditambah negatif 1/4 dikuadratkan. Nah, langkah berikutnya kita membuat bentuk kuadrat dari persamaan ini. Persamaannya adalah x pangkat 2 dikurang 1/2x ditambah negatif 1/4 dikuadratkan. Maka bentuk kuadratnya adalah x dikurang 1/4 dikuadratkan sama dengan 3/2 ditambah 1 kuadrat nilainya adalah 1,
4 kuadrat nilainya adalah 16. Di sini ada tanda negatif jika kita kuadratkan menjadi positif. Berikutnya, untuk ruas kiri tetap kita tulis dengan X dikurang 1/4 dikuadratkan sama dengan, ini kita harus mencari angka atau kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. Di sini kita lihat antara 2 dengan 16 itu bisa kita bentuk menjadi per 16 ya. Maka di sini 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 kita kali dengan 3 hasilnya 24. Kalian bisa mengingat kembali pelajaran SD di mana untuk penjumlahan suatu pecahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk ruas kiri tetap kita tulis dengan bentuk yang sama dan ruas kanan kita jumlahkan. 24 ditambah 1 nilainya adalah 25 ya, dan 16-nya tetap. Sekarang untuk menghilangkan kuadratnya ini, maka ruas sebelah kanan muncullah akar. Maka di sini menjadi X dikurang 1/4 sama dengan plus minus akar dari 25/16. 25 ini datangnya dari 24 ditambah 1/16. 16-nya tidak kita jumlahkan karena dia adalah penyebut untuk penjumlahan. Nah, berikutnya ada dua nilai yang kita dapatkan nantinya ya. Yang pertama, ini setelah kita akarkan hasilnya adalah 5/4 ya. Maka nilai yang pertama itu adalah positif 5/4 dan atau untuk nilai yang keduanya itu adalah negatif 5/4. Di sini untuk ruas kiri tetap kita tulis X dikurang 1/4 sama dengan 5/4 atau X dikurang 1/4 sama dengan min 5/4. Jadi ada dua nilai ya, karena di sini ada plus minus. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. Nah, di sini nilai X kita tuliskan sama dengan sini dulu 5/4 ditambah 1/4. Kenapa ditambah 1/4? Karena di sini negatif 1/4 kita kumpulkan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi positif 1/4. Maka 5 ditambah 1 nilainya adalah 6/4. Kita sederhanakan menjadi 3/2. Sama-sama kita bagi dengan angka 2. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, X dikurang X sama dengan min 5/4 ditambah 1/4. Di sini ada tanda negatif, negatif 5, kita tambah 1, hasilnya adalah negatif 4/4. Negatif di sini ya, maka 4/4 itu nilainya adalah 1. Karena di sini ada tanda negatif, maka menjadi negatif 1. Maka akar-akar dari X 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 3 sama dengan 0 adalah 3/2 dan negatif 1. Ibu harap anak-anak ibu yang menonton di sini bisa paham dengan penjelasan ibu kali ini. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan nilai. Untuk yang pertama, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Dan soal yang kedua, 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Ya, kalian kerjakan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna.
Ibu harap penjelasan Ibu kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian paham dengan materi kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.